Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan kita masih ada di dalam konten belajar bersama Gandung. Jangan lupa untuk kalian yang ingin terus mendapatkan video kegiatan pembelajaran dan menambah ilmu kalian, ingat subscribe, like, dan komen video-video di channel saya. Oke? Pada kesempatan kali ini, kita masih di kegiatan pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Dan yang akan saya bahas adalah pengambilan gambar bergerak, di mana kita akan membahas tentang macam-macam video, macam-macam kamera video, teknik pengambilan gambarnya, baik itu angle dan teknik pergerakan kameranya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, masih di materi pengambilan gambar bergerak. Untuk kompetensi dasar, kalian bisa lihat di depan, itu diantaranya memahami skenario, membuat storyboard, juga storyline, kemudian memahami perekaman suara narasi ya, dengan kamera, menerapkan efek khusus pada data audio, dan menganalisis efek visual sebagai penunjang produksi video. Itu untuk kompetensi dasar nilai pengetahuan. Sementara untuk kompetensi praktek, kalian nanti di sini membuat skenario, ya, baik itu storyboard ataupun storyline, juga melaksanakan perekaman suara narasi dengan menggunakan kamera, membuat efek khusus pada data audio, dan menggabungkan hasil efek visual ke dalam produksi video. Nah, dari kompetensi dasar yang tadi, diharapkan setelah kalian mempelajari materi-materi ini, kalian nanti mampu untuk menjelaskan macam-macam kamera video. Kalian harus mampu menjelaskan komponen utama dari kamera video, berikut fungsinya. Kalian juga harus mampu menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video, mampu melakukan pengoperasian kamera video sesuai dengan prosedur, kemudian menjelaskan sudut pengambilan gambar atau angle dan ukuran bidang pandang gambar atau frame size. Kemudian kalian juga harus mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing, dan juga memahami dan menerapkan sudut pandang gambar atau angle. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan gerakan kamera dalam pengambilan gambar, juga menjelaskan tentang tata cahaya atau lighting yang di dalamnya itu pengambilan gambar bergerak. Kemudian mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau dalam proses perekaman video. Juga kalian harus dapat melakukan perekaman gambar bergerak menggunakan kamera video. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Baik. Selanjutnya kita bicara masalah komponen kamera video. Ketika kita bicara video, pasti kita tidak luput dengan yang namanya lensa. Jadi kalau kita bicara video, ya, kamera video itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu lensa, tubuh atau bodi kamera, juga recorder, ya. Nah, untuk lensa ini bisa diartikan sebagai sebuah benda, ya, sebuah benda bening yang dibatasi oleh 2 buah bidang lengkung, ataupun sebuah lengkung dan sebuah bidang datar. Nah, dari 2 bidang ini, ya, 2 bidang lengkung ini, itu akan membatasi lensa berbentuk silindris ataupun bola. Biasanya kalau lensa silindris ini sifatnya memusatkan cahaya, ya, memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada satu garis. Sementara untuk lensa yang berbentuk bola, ya, yang melengkung ke segala arah, ini memusatkan cahaya dari sumber yang jauh
pada satu titik. Nah, di kamera video, lensa atau optical system ini dapat diibaratkan seperti mata. Jadi lensa ini adalah bagian paling utama untuk menangkap gambar. Sama halnya mata yang berfungsi untuk melihat ya, melihat kemudian diartikan oleh otak bahwa apa benda yang dilihat itu. Sama seperti dengan kamera, gitu ya. Nah, ketika kita bicara lensa, maka ada beberapa jenis lensa. Yang pertama adalah lensa normal. Lensa normal atau lensa standar ini biasanya lensa bawaan dari kamera, ya. Lensa bawaan kamera ini biasanya ukurannya 50 mm, ya, 50 mm. Lensa ini berfungsi untuk menunjukkan objek yang sebenarnya yang tampak pada mata kita. Biasanya lensa ini cocok dipakai untuk menangkap objek dengan kondisi objek ini sejajar, ya. Gambarnya ini atau objek ini sejajar dengan pandangan mata objek, ya. Jadi kita ngelihat gambar, kemudian gambarnya ini sesuai, standar, ya, sejajar dengan penglihatan. Nah, biasanya lensa standar atau lensa normal ini digunakan untuk membuat sebuah dokumentasi. Tuh. Selanjutnya ini adalah lensa sudut lebar atau wide lens, ya. Lensa sudut lebar ini biasanya dipakai untuk mengambil gambar atau objek yang sifatnya luas. Ya, luas di dalam suatu ruangan sempit. Biasanya dari lensa sudut lebar ini memiliki ciri dia akan membuat objek itu lebih kecil dari ukurannya sebenarnya, gitu. Kemudian dengan menggunakan lensa ini kita bisa melakukan pengambilan gambar, ya, pengambilan gambar atau memotret ataupun video lebih banyak, ya, sekalipun posisi orangnya berjejer, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil gambar orang yang berjejer banyak, kita bisa bagusnya itu menggunakan lensa wide, karena hasilnya akan jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan lensa standar atau biasanya lensa kit lah, bawaan, ya, lensa bawaan. Nah, semakin pendek jarak fokus, itu semakin lebar juga jarak pandangnya, gitu. Lensa wide lens ini, ya, lensa sudut lebar ini punya panjang fokus lebih pendek dari yang normal, ya, dari lensa normal. Kemudian kalau misalnya dilihat dari ukurannya, ya, lensa wide angle ini banyak ragamnya, mulai dari ukuran yang 17 mm, 24 mm, 28 mm, bahkan ada yang 35 mm. Kemudian yang selanjutnya adalah lensa tele. Nah, lensa tele ini akan membentuk ruang tajam atau depth of field yang lebih sempit. Sehingga jika kita memiliki objek, ya, objek akan jauh lebih menonjol, ya, di sekitarnya. Yang termasuk dalam lensa tele ini adalah lensa yang memiliki ukuran 70 mm ke atas. Biasanya lensa ini diambil untuk mengambil objek pemotretan atau pengambilan gambar profile. Ini juga bisa ya, bagus untuk dipakai untuk cropping composition, ya. Misalkan yang daerah yang tidak diinginkan bisa kita crop, ya, atau kita potong, ataupun akan kita berikan efek blur atau pengaburan gambar, ya, di selain objeknya, gitu. Lensa tele. Ini contoh ukurannya. Ukuran yang termasuk dalam lensa tele itu adalah lensa dengan ukuran 135 mm, 180 mm, 300 mm, dan 400 mm. Biasanya lensa-lensa tele ini digunakan untuk pengambilan atau pemotretan, pengambilan gambar model, kemudian panorama, kemudian pengambilan gambar olahraga, juga pengambilan gambar jurnalistik. Kenapa? Karena dengan tele ini objek yang jauh itu bisa diambil, ya, bisa terlihat dekat. Jadi kalau misalkan ada pertandingan bola, itu kan nggak mungkin kita ngambil ada di tengah-tengah lapangan bola, pasti kita akan dari tribun atau dari mana,
Nah, untuk menangkap gambar dari tribun sampai ke lapangan, itu dibutuhkan lensa jenis lensa tele. Berikutnya adalah lensa makro. Ya, lensa makro ini lensa yang memang dirancang khusus untuk memotret dari jarak dekat. Biasanya objek yang diambil dari lensa ini objek-objek yang berukuran kecil. Ya, misalkan objek-objek serangga, semut kah, atau misalkan laba-laba atau objek-objek lain lah yang sifatnya kecil gitu ya. Itu biasanya kita bisa ngambil gambar makro gitu. Jadi kalau untuk ngambil gambar-gambar yang kecil, yang sifatnya kecil, kita bisa gunakan gambar lensa supaya lensa makro supaya objek yang kecil itu bisa terlihat lebih jelas gitu. Kemudian lensa zoom. Lensa zoom ini lensa yang terdiri dari gabungan lensa standar, lensa wide angle, dan juga lensa tele. Nah, lensa ini bisa lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia memiliki range atau jangkauan lensa yang cukup lebar. Lensa zoom ini sering banyak dipakai ya, karena penggunaannya gampang ya, dia hanya tinggal memutar saja, tinggal memutar ring zoom itu untuk melakukan zooming ya, baik itu zoom in ataupun zoom out ya. Ini bisa dikatakan juga bahwa lensa zoom ini merupakan lensa yang tidak bisa dipertahankan bidang fokusnya ya, karena kalau misalkan terjadi perubahan panjang fokus ya, posisinya ini akan ikut bergeser ya. Jadi memang harus ketika kita zoom kita harus lakukan pengaturan pada sisi fokal ya. Jadi kalau misalnya kita zoom biasanya kita akan melakukan pemfokusan ulang pada saat terjadi perubahan panjang atau pendek fokusnya. Nah, untuk selanjutnya ketika kita menggunakan lensa zoom ya, maka ada dua pengaturan yang terdapat di dalam lensa zoom ya. Untuk zoom sendiri ini adalah satu pergerakan lensa yang bisa menjauhkan atau mendekatkan objek secara optikal ya. Tentunya dengan melakukan perubahan pada jarak fokus atau focal length-nya. Zoom ini ada dua ya, zoom in, di mana zoom in ini kita artikan sebagai gerakan lensa yang memperkecil sudut pandang, di mana dia akan menghasilkan efek memperbesar gambar atau mendekatkan objek gitu. Jadi kalau kita lihat ada objek jauh, kemudian pengen kita lebih detail atau kita dekatkan, maka kita lakukan dengan zoom in. Kemudian kalau untuk zoom out ini adalah gerakan lensa memperbesar sudut pandang, di mana gambar atau objek yang dihasilkan itu berefek semakin kecil, gitu ya. Jadi menjauhkan objek dari pandangan, itu tipenya dari zoom out. Jadi kalau misalkan ada objek dekat, kemudian pengen kita lihat agak jauh, dari misalkan kita lihat dari daerah kepala atau close up, kita lihat untuk seluruh tubuhnya kita bisa lakukan dengan menggunakan zoom out. Tentunya dari jarak yang agak jauh ya. Dari jarak yang jauh, tadinya kita fokuskan pada wajah ya atau close up, kemudian kita zoom out untuk melihat tampilan objek secara keseluruhan dari atas kepala sampai dengan kaki itu. Nah, untuk melakukan pengaturan zoom ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Ada dengan menggunakan cara manual dengan cara memutar ring zoom pada lensa, atau dengan menggunakan tombol zoom servo ya, yang biasanya itu ada di handle kamera. Jadi ada dua cara untuk melakukan zoom, dengan manual memutar pada ring zoom ya di lensa, atau dengan menggunakan zoom servo di handle kamera. Kemudian fokus ini merupakan pengaturan lensa ya. Pengaturan lensa agar tepat dengan objek untuk di jarak-jarak tertentu. Nah, ketika kita bicara gambar dikatakan fokus jika proyeksi gambar yang dihasilkan oleh lensa jatuh di permukaan tabung atau CCD terlihat jelas ya, terlihat jelas dan tajam.
Sehingga ketika kita lihat di viewfinder dan atau di monitor, itu gambar jelas-jelas terlihat. Nah, pengaturan fokus ini bisa dilakukan dengan melakukan pemutaran, ya, memutar gelang atau cincin pengaturan jarak yang ada pada lensa. Jadi ketika kita menggunakan lensa itu, ya, jika kita lakukan secara manual, itu akan dilakukan dua pengaturan, yang satu berfungsi untuk zoom, yang satunya berfungsi untuk fokus. Nah, jadi kalau kita udah ngezoom, belum tentu kita langsung fokus, kecuali kalau kita gunakan secara otomatis. Selanjutnya adalah, ya, ini bisa kita katakan jika bukaan diafragma lebih besar, ya, atau f-stopnya kecil, maka ruang tajamnya akan semakin sempit atau fokusnya semakin tipis. Tapi jika jarak fokusnya semakin panjang, maka ruang tajamnya semakin sempit atau fokusnya pun semakin tipis. Juga kalau misalnya jarak kamera dengan objek ini semakin jauh, maka ruang tajamnya ini akan semakin luas. Sebaliknya, jika kamera dengan objek ini berdekatan, maka ruang tajamnya ini akan menjadi semakin sempit, ya. Oke, bicara depth of field, ya, ini bisa dijelaskan bahwa kedalaman dangkal atau so deep of field, ya, ini biasanya dikatakan sebagai bukaan besar atau large aperture. Ini akan menghasilkan gambar, ya, gambar yang dihasilkan ini so deep of field atau gambar dari objek utama akan terlihat jelas dan tajam, sementara objek yang berada di depan dan di belakang objek utama itu akan menjadi kabur atau ngeblur, ya. Kemudian ada kedalaman besar atau large depth of field. Ini bukan kecil atau small aperture. Dengan menggunakan teknik ini, gambar dari objek utama itu objek yang ada di depan dan di belakang objek itu semuanya terlihat jelas dan tajam, gitu. Jadi ini diperlukan juga kita mengatur kedalaman, ya, bukaan dari si lensa. Kalau kalian bisa lihat di gambar itu, ya, yang pertama itu kita bisa lihat itu gambar dengan kedalaman dangkal, kemudian yang kedua itu gambar dengan kedalaman besar atau large depth of field. Kemudian kita bicara masalah tubuh atau body kamera, ya. Body kamera ini adalah merupakan suatu sistem elektronik yang di dalam ini terdiri dari berbagai macam rangkaian elektronik, ya. Pada tubuh kamera ini dia juga berisikan tabung pengambilan gambar atau pick up tube. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk mengubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik, gitu. Nah, pada tubuh kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Nah, fasilitas yang ada di dalam kamera, ya, tubuh kamera ini adalah misalkan viewfinder, kemudian ada exposure, kemudian ada white balance, ya, black balance, audio level, shutter speed, steady shoot, digital effect, dan lainnya. Nah, kemudian ketika kita bicara fasilitas, ya, fasilitas yang ada di dalam sebuah kamera ini tergantung dari jenis, ya, tergantung dari jenis dan kamera, ya, dan kategori kamera. Jadi kalau kita lihat ini bisa tergantung dari bentuk kameranya, apakah kamera consumer, prosumer, profesional, ataupun kamera broadcast utility, itu, ya. Nah, sekarang kita akan bicara masalah viewfinder. Apa itu viewfinder? Viewfinder ini biasa disebut juga sebagai jendela bidik. Ini adalah merupakan sebuah monitor kecil yang fungsinya itu sebagai jendela pengamat, agar kita, ya, kameramen itu bisa melihat objek yang masuk ke dalam kamera. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil gambar, kita bisa mengambil dengan melihatnya pada viewfinder. Biasanya
ketika kita lihat pada viewfinder ini hanya menghasilkan gambar hitam putih, gitu ya, menghasilkan gambar hitam putih. Tapi ya, ada juga beberapa kamera yang sudah memiliki viewfinder dengan tampilan full color, ya. Contohnya kayak handycam Sony dan Canon XLI, ya. Tuh. Kemudian ketika kita lihat di viewfinder, maka di dalam data viewfinder ini ada beberapa informasi, ya, ada informasi fasilitas ataupun indikator yang saat itu kita gunakan untuk merekam. Nah, beberapa indikator itu diantaranya tulisan rec gitu ya, rec ketika kita melakukan perekaman gambar, ataupun nanti akan ada tampil juga tulisan pause atau standby, ya, ataupun pengaturan untuk white balance, ya, iris, serta indikator-indikator untuk baterai. Jika baterai itu penuh, baterai itu setengah, dan baterai itu habis, ya. Dan juga biasanya dia juga menyimpan informasi ketika media penyimpanan kita saat pengambilan gambar itu mau habis. Terkadang muncul emang tinggal berapa persen gitu, atau diinformasikan sebentar lagi habis, ya. Itu informasi yang tampil pada viewfinder. Kemudian exposure ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai suatu sistem pencahayaan pada sebuah kamera. Jadi exposure ini sistem pencahayaan pada kamera. Nah, untuk mendapatkan gambar yang normal, ya, gambar yang tidak gelap atau underexposure, ini juga bisa untuk mengatur gambar yang tidak terlalu terang atau overexposure. Kalau kita lihat pada menu exposure ini, ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan. Di antara ini ada aperture, ada gain, dan juga filter warna. Itu yang ada di dalam exposure. Selanjutnya, gain. Gain ini berfungsi untuk meningkatkan cahaya, ya. Gain juga digunakan biasanya ini ketika pengambilan gambar di ruangan atau di daerah yang cahayanya kurang. Misalkan pada keadaan normal dengan bukaan f-stopnya itu maksimal 1.4. Ini masih bisa disebut sebagai underexposure, ya. Kemudian dengan gain kita ini bisa mengangkat exposure ini secara digital. Hanya saja ada kelemahannya. Kelemahan untuk penggunaan gain ini, jika kita menaikkan gain, maka secara otomatis gambar yang dihasilkan ini akan menjadi agak tipis, ya, agak tipis, kemudian agak berbintik-bintik gitu, ya. Oke, berbeda dengan gain, ya. Kemudian ada filter warna. Filter warna ini berfungsinya untuk mengubah atau mencocokkan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, biasanya, ya, kamera video ini punya 2 filter, ya, 2 filter koreksi warna. Biasanya itu untuk shooting, ya, untuk shooting di dalam ruangan dengan cahaya lampu tungsten atau lampu yang warnanya itu agak kemerahan. Nah, untuk lampu ini biasanya menggunakan filter 3.200, ya. Kemudian untuk syuting dengan penerangan cahaya outdoor atau cahaya matahari ini biasanya menggunakan filter 5.600, ya. Tapi kalau seandainya kita sudah menggunakan kamera yang lebih canggih, biasanya filter warna ini sudah bisa diatur manual dengan menggunakan angka yang banyak gitu, yang variatif, ya. Dan biasanya juga ini dilengkapi dengan filter neutral density, ya. Di mana ND ini fungsinya untuk mengurangi intensitas cahaya atau intensitas sinar yang terlalu kuat, ya, tanpa harus mempengaruhi kualitas warna cahayanya. Nah, filter ini biasa digunakan bila kondisi cahayanya itu terlalu keras, misalkan cahaya di tengah-tengah matahari gitu, ya, di tengah hari yang terik itu kan cahayanya terang banget. Kemudian ada white balance, ya. White balance ini adalah salah satu fungsi yang disediakan oleh kamera
untuk menentukan warna putih. Warna putih yang sesungguhnya dari objek yang kita ambil. Sehingga dengan white balance ini, warna keseluruhan itu terlihat tampak natural. Pengaturan warna putih ini harus disesuaikan agar objek yang berwarna putih ini benar-benar terlihat putih ketika ditangkap oleh lensa. Karena jika warna putih ini kena cahaya warna lain, ya, maka akan terjadi sedikit perubahan. Contohnya, misalkan kita ada di luar ruangan atau outdoor, warna yang ditangkap oleh kamera video ini akan lebih cenderung ke biruan, gitu ya, karena ada cahaya kebiruan. Sedangkan kalau kita ambil gambar di dalam ruangan atau indoor, warna yang kita tangkap ini akan cenderung kemerahan. Kalau kita lihat di kebanyakan kamera, ini untuk pengaturan white balance ini bisa dilakukan dengan otomatis ya, atau auto white balance, atau bisa juga dia menggunakan preset ya, atau pengaturan pabrik. Jadi kita bisa lakukan secara auto ya, otomatis berdasarkan aturan pabrik. Tapi kita juga bisa lakukan pengaturan white balance ini dengan manual ya, kita atur sendiri. Kenapa kita penting mengatur white balance? Karena kalau misalnya kita salah melakukan pengaturan white balance, maka gambar yang kita hasilkan ini juga akan salah. Misalnya ketika white balance ini kita atur salah, gambar yang kita ambil itu akan cenderung warnanya ke arah oranye atau ke biru-biruan ataupun warna-warna yang lain. Nah, untuk melakukan pengaturan white balance ini bisa dilakukan dengan cara manual ya. Bagaimana cara manualnya? Itu dengan mengarahkan lensa kamera kepada objek yang berwarna putih. Apakah itu tembok atau juga bisa kertas. Ketika kita lihat cahaya atau sinar yang di zoom lensa itu, kamera sampai hanya terlihat warna putih saja. Jadi ketika kita lihat ambil gambar objek yang warna putih, kemudian kita zoom ya, kita lihat di viewfinder itu sampai semuanya itu terlihat warna putih. Nah, kalau sudah, baru kita tekan tombol AWB atau Auto White Balance. Nah, kalau sudah diatur Auto White Balance berdasarkan warna putih yang sudah kita ambil, maka kamera sudah bisa kita gunakan, siap untuk dipakai. Atau dengan cara automatic ya, automatic white balance. Kita juga bisa dengan menggunakan automatic. Caranya bagaimana? Ini kamera nanti akan melakukan pendeteksian cahaya ya. Kamera kita melakukan deteksi cahaya di sekitaran tempat kita syuting. Nah, nanti secara otomatis dia akan menentukan sendiri warna putih yang dimaksud oleh kita gitu ya. Tuh. Selanjutnya adalah pemilihan white balance. Pemilihan white balance ini dilakukan berdasarkan pemilihan jenis lampu. Jenis lampu yang kita gunakan pada kamera. Jadi kalau misalnya kita gunakan lampunya itu kan bisa bermacam-macam ya. Ada lampu tungsten yang kemerahan dan lain sebagainya. Nah, biasanya settingan dengan pemilihan white balance ini dinamakan dengan preset white balance. Tuh. Selain white balance ada juga namanya black balance. Black balance ini adalah pengaturan yang hampir sama seperti pengaturan white balance. Hanya saja kalau white balance ditentukan untuk mengatur berdasarkan warna putih, sementara black balance ini menentukan warna hitam. Untuk fungsi black balance ini biasanya sering kita jumpai pada kamera-kamera profesional ya, kamera profesional. Dan biasanya black balance ini tidak tersedia pada kamera bentuk consumer. Pengaturan black balance ini baiknya ini kita lakukan di saat kita ingin menggunakan kamera atau sebelum kita melakukan tag gambar atau pengambilan gambar, ataupun sebelum kita menggunakan filter, gain, dan keadaan cahaya yang berubah gitu. Jadi kita tentukan dulu sebelum kita gunakan, kita tentukan dulu pengaturan black balance-nya, baru kita pakai. Itu ya, sama halnya kayak kita menentukan white balance. Kemudian ketika black balance tidak dilakukan pengaturan dengan baik, hasilnya pun akan sama seperti white balance, akan terjadi
pengambilan gambar yang tidak sempurna. Maka akan ada area yang lebih gelap pada saat pengambilan gambar. Jadi gambar yang direkam itu akan terdapat gambar area yang gelap. Oke, kemudian level audio. Di bagian ini level audio ini berfungsinya untuk mengatur tingkat tinggi rendahnya suara atau audio yang masuk, audio yang direkam ya. Ketika kita melakukan perekaman ya atau pengambilan gambar atau syuting, pastikan dulu bahwa suara audio itu dalam keadaan menyala dan atur juga tingkat volumenya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah kita ambil gambar tapi ternyata suaranya nggak kerekam. Jadi kita ambil gambarnya doang, suaranya nggak kerekam. Nah, kalau kayak begitu, mau nggak mau nanti kita take ulang. Apakah kita akan ambil gambar keseluruhan atau kita akan melakukan dubbing. Jadi kita kerja 2 kali. Jadi pastikan dulu ya, audionya kita atur. Suaranya juga enak apa enggak. Karena nanti kalau misalkan kita ngambil gambar tanpa ada pengaturan suara, yang pasti kita akan melakukan kerja 2 kali. Nah, pastikan kalau misalnya kita udah terlanjur lah, ya masa iya sih gambar yang kita buat tidak ada suaranya kan gitu. Video itu akan enak dinikmati ketika video itu ada suaranya. Kadang juga makanya untuk lebih enaknya dilihat kita bawakan background. Oke, selanjutnya adalah shutter speed. Ya, shutter speed ini adalah rentang waktu saat shutter pada lensa kamera terbuka, atau bisa juga diartikan sebagai kecepatan waktu saat sensor lensa ini melihat objek kemudian direkam gitu. Jadi shutter speed ini adalah kecepatan bukaan pada lensa ya. Nah, shutter speed ini sangat berpengaruh dalam proses pengambilan gambar bergerak. Untuk menghasilkan gambar yang tajam ya, maka harus dilakukan pengaturan yang baik pada shutter speed ini. Untuk pengaturan aman pada penggunaan kamera, shutter speed yang digunakan ini biasanya pada di settingan 1/160 gitu, atau bisa lebih cepat seperti itu ya, sehingga gambar yang nanti dihasilkan ini akan terlihat tajam ya, dan terlihat aman gitu, tidak ada bayangan, tidak blur ataupun tidak fokus ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Selanjutnya adalah kalian melakukan kegiatan pengerjaan latihan soal. Ada 3 soal untuk refleksi setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, silakan kalian kerjakan 3 soal ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan di dalam Google Classroom. Kemudian kalian kumpulkan di hari ini juga. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kerjasama kalian dan selamat mengerjakan. Bagaimana? Materi-materi yang saya berikan tadi mudah bukan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerti. Nah, agar kalian tetap selalu mendapatkan informasi pembelajaran pada channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.